Halo semuanya, selamat datang. Pernah nggak sih ngerasa kejebak sama musuh terbesar produktivitas? Dan bukan, ini bukan soal kemalasan tapi justru dorongan buat jadi sempurna. Nah, dalam pembahasan kali ini, kita akan bongkar tuntas soal perfeksionisme dan gimana dorongan ini justru bisa jadi penghalang terbesar kita. Oke, coba deh jawab jujur pertanyaan ini. Kamu sering nggak ngabisin waktu berjam-jam buat detail super kecil yang kayaknya nggak bakal ada yang sadar juga? Kalau iya, tenang, kamu nggak sendirian kok. Ini tuh siklus yang ngejebak banyak banget orang. Dimana keinginan buat hasil yang sempurna malah bikin kita nggak ngasilin apa-apa. Pertama-tama penting banget buat kita pahami kalau perfeksionisme itu kayak pedang bermata dua. Di satu sisi, bagus, karena dorong kita buat punya standar tinggi. Tapi di sisi lain, wah, ini bisa ngejebak kita dalam lingkaran setan yang nggak produktif sama sekali. Jadi, perfeksionisme itu apa sih sebenarnya? Intinya sih, ini dorongan buat ngelakuin yang terbaik dan ngehindarin kesalahan. Dan itu bagus kan? Nah, masalahnya tuh muncul pas kita mulai terjebak sama detail-detail kecil yang nggak perlu, yang ujung-ujungnya malah ngehambat kemajuan kita sendiri. Terus gimana ceritanya sifat yang kelihatannya bagus ini malah jadi bumerang? Nah, ngertiin polanya itu kunci pertama buat kita bisa keluar dari jeratan ini. Coba perhatiin deh, ada 4 pola utama yang biasanya jadi tanda-tandanya. Pertama, nunda-nunda kerjaan karena ngerasa belum siap atau hasilnya belum bakal cukup sempurna. Kedua, revisi terus-terusan padahal tugasnya udah kelar. Ketiga, ngerasa nggak ada orang lain yang bisa ngerjain sebaik kita. Dan yang terakhir, takut banget sama kritik atau penilaian orang lain. Gimana? Ada yang relate nggak? Nah, disinilah bedanya kelihatan jelas banget. Lihat deh, orang yang produktif itu fokusnya simpel, nyelesain standar yang dibutuhkan, dan mencapai tujuan. Sebaliknya, perfeksionis seringkali nyoba melampaui standar itu. Fokusnya malah buat menghindari kekurangan sekecil apapun, yang akhirnya ya bikin kerjaan jadi molor. Ini pergeseran dari efisiensi jadi obsesi. Dan ini dampaknya bukan cuma soal waktu loh, jauh lebih dalam dari itu. Banyak banget penelitian psikologi yang nunjukin kalau perfeksionisme yang nggak sehat atau maladaptif itu erat banget hubungannya sama tingkat stres, kecemasan, dan bahkan burnout yang lebih tinggi. Jadi ini bukan cuma masalah produktivitas, tapi juga soal kesehatan mental kita. Oke, cukup bahas masalahnya. Sekarang kita cari solusinya. Yuk kita bedah satu persatu strategi praktis yang bisa langsung kamu terapin buat keluar dari siklus perfeksionisme dan bener-bener nyelesain kerjaan. Strategi pertama, dan ini powerful banget, namanya aturan 80-20 atau prinsip Pareto. Idenya sederhana banget. Seringnya, 80% hasil yang kita dapat itu datangnya cuma dari 20% usaha kita. Tugas kita ya cari tahu, 20% aktivitas yang paling ngaruh itu apa, terus fokusin energi kita di situ. Bukan malah ngabisin waktu buat 80% detail sisanya yang hasilnya cuma seuprit. Tools keren berikutnya nih, Matrix Eisenhower. Ini ngebantu kita buat misahin prioritas tugas berdasarkan penting dan mendesaknya, bukan rumitnya. Buat seorang perfeksionis, ini bisa ngubah cara pandang total. Kita jadi bisa pilah-pilah, mana yang harus dikerjain sekarang, mana yang bisa dijadwalin, mana yang bisa dilempar ke orang lain, atau bahkan mana yang nggak usah dikerjain sama sekali. Ini kedengarannya simpel, tapi efeknya luar biasa. Sebelum mulai ngerjain sesuatu, tentuin dulu kriteria selesainya itu kayak apa, standar minimalnya apa aja. Dengan begini, kamu punya garis finish yang jelas, jadi nggak kejebak revisi melulu tanpa akhir. Nah, ini salah satu teknik favorit saya, time boxing. Caranya, alokasin waktu yang pasti, misalnya 45 menit, buat satu tugas. Selama waktu itu, kamu fokus ngerjain tugas itu aja. Begitu alarm bunyi, udah berhenti. Ini maksa kamu buat fokus ke hal yang paling penting dalam waktu terbatas, jadi otomatis nggak ada waktu buat tersesat di detail-detail kecil. Oke, strategi-strategi tadi emang penting, tapi perubahan yang beneran ngefek itu datangnya dari dalam. Di bagian ini kita bakal fokus ke cara ngubah pola pikir kita, karena ini inti dari pertarungan melawan perfeksionisme. Ini dia mantranya. Coba deh, bilang ini ke diri sendiri berulang-ulang. Selesai lebih baik daripada sempurna. Gini, sebuah pekerjaan yang selesai meskipun nggak 100% sempurna, itu jauh lebih berharga daripada kerjaan sempurna yang nggak pernah rampung. Ini prinsip utama buat ngubah mindset. Coba deh, perhatiin cara kita ngomong sama diri sendiri. Dialog internal kita itu punya kekuatan yang besar banget loh.
Jadi, coba ganti pikiran yang kaku kayak ini harus sempurna dengan niat yang lebih realistis kayak ini akan saya selesaikan dengan baik. Mengubah kata wajib jadi mencoba, itu bisa ngurangin tekanan banget dan ngasih ruang buat kita maju. Mindfulness atau sadar penuh, ini juga alat yang ampuh banget. Latih diri kamu buat ngenalin kapan kamu mulai terjebak di detail. Begitu sadar, stop dulu. Ambil napas, terus tanya ke diri sendiri pertanyaan simpel ini. Detail yang lagi gue kerjain ini beneran penting gak sih buat tujuan utamanya? Seringnya, jawabannya tuh enggak. Oke, kita udah sampai di penghujung pembahasan nih. Kalau cuma ada satu hal yang perlu kamu ingat dari sini, itu adalah pesan ini. Selesai itu lebih baik daripada sempurna. Yuk kita rangkum kenapa prinsip ini bisa ngubah segalanya. Coba renungkan kutipan ini baik-baik. Pekerjaan yang selesai, bahkan jika tidak 100% sempurna, itu menghasilkan nilai. Pekerjaan sempurna yang tidak pernah selesai tidak menghasilkan nilai sama sekali. Intinya apa? Nilai itu baru muncul kalau sesuatu itu selesai. Kerjaan yang udah selesai bisa ngasih dampak, bisa dapat feedback, dan bisa jadi pijakan buat langkah selanjutnya. Mahakarya yang cuma ada di kepala kita, itu nggak ada nilainya buat siapa-siapa. Jadi, sebagai penutup, saya mau kasih tantangan kecil buat kamu. Dengan semua strategi dan cara pikir yang udah kita bahas, sekarang bolanya ada di tanganmu. Pertanyaannya bukan lagi apa yang mau aku sempurnain, tapi apa yang bakal aku selesain hari ini. Terima kasih sudah menyimak.